Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kepada kita sekalian. Saya Dr. Sony W. Manalu, selaku pejabat karir di lingkungan Kementerian Sosial yang diberi kepercayaan menjabat mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 hingga eselon 1 sebagaimana saat ini, membuat saya sering melaksanakan tugas ke hampir sebagian besar kabupaten kota dan provinsi yang ada di seluruh Indonesia, secara khusus sebagian besar wilayah di tanah Papua, baik Papua Barat maupun Provinsi Papua. Dari apa yang saya lihat setiap berkunjung melaksanakan tugas di tanah Papua, saya menyaksikan sendiri bahwa pelaksanaan pembangunan di tanah Papua masih berjalan sangat lambat jika dibanding dengan pelaksanaan pembangunan di provinsi dan daerah lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di tanah Papua adalah kebijakan negara yang sangat tepat menurut saya. Sebab dengan Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut, akselerasi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor di tanah Papua bisa menjadi maju selangkah bahkan 2 langkah jika dibanding dengan pelaksanaan pembangunan sebelum Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut dilaksanakan. Apa yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo di selama periode pemerintahan beliau menggenjot pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tanah Papua, membangun jalan Trans Papua, membangun pelabuhan laut maupun udara, adalah sebuah terobosan yang luar biasa yang menggambarkan bahwa presiden kita adalah seorang negarawan yang benar-benar menginginkan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang dan Merauke hidup sejahtera baik sosial maupun ekonomi. Lahirnya undang-undang tentang otonomi khusus ini adalah perwujudan daripada keadilan, kemudian pelaksanaan supremasi hukum, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, serta percepatan pelaksanaan pembangunan setidak-tidaknya di 3 sektor utama. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah kesehatan. Sebab dengan pelaksanaan pembangunan di 3 sektor ini, kita harapkan masyarakat Papua, ibu-ibu, anak yang baru lahir, dan anak yang sekolah bisa dengan mudah menikmati fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan yang baik. Sehingga nantinya sumber daya manusia Papua bisa mengejar ketertinggalannya jadi sama dengan sumber daya manusia daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Sebab hanya dengan sumber daya manusia yang baiklah anak-anak Papua yang ada sekarang dalam pendidikan SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi, pada waktunya nanti mereka yang akan melanjutkan pembangunan di tanah Papua, sehingga tanah Papua, rakyat Papua bisa menjadi hidup sejahtera, sosial maupun ekonomi sejajar setara dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik dengan hadirnya regulasi baru mengenai otonomi khusus Papua, yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Hal ini merupakan komitmen sekaligus keberpihakan dari pemerintah pusat
untuk mempercepat pembangunan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat Papua. Saya berharap bahwa masyarakat Papua, khususnya di pedesaan, di gunung-gunung maupun di pesisir, mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan otonomi khusus ini. Dividen, biaya, dan dukungan lainnya bagi negara. Operasi kami bergema lebih jauh, berkontribusi pada pendapatan Provinsi Papua dan pendapatan daerah Mimika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, menanggapi perihal pemberian otonomi khusus kepada Papua dan Papua Barat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Saya sangat mengapresiasi serta mendukung pelaksanaan di tanah Papua dan Papua Barat. Pemberian otonomi berarti memberikan keluasan yang cukup luas kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Tanah Papua Barat dapat merencanakan pembangunan ekonomi secara infrastruktur yang menandatangani sehingga akan terwujudnya kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat yang makmur, sejahtera seperti yang dicita-citakan sebelumnya. Secara umum, pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat bertujuan satu, mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, serta bermanfaat. Yang kedua, masyarakat Papua dan Papua Barat dapat menentukan arahan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua dan Papua Barat. Yang keempat, mewujudkan kesediaan dalam penentuan dan percepatan pembangunan. Yang lima, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kita semua berharap dengan pemberian otonomi khusus tersebut dapat menimbulkan kesejahteraan terutama dan segi ekonomi untuk masyarakat Papua dan Papua Barat, sehingga akan terwujudnya kemakmuran yang sejati bumi cendrawasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.